Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan belajar tentang 5 cara yang mudah untuk membimbing anak belajar di rumah ya. Oke, ini berarti lebih khusus kepada kedua orang tua di rumah ya. Nah, untuk modal pertamanya itu sebagai kedua orang tua harus sabar. Nah, itu modal pertamanya ya. Nah, itu akan menjadi dasar 5 cara ini bisa berjalan dengan mulus. Oke, kita langsung saja untuk yang pertama. Ya, yang pertama itu adalah pahami gaya belajar anak. Ya, kita sebagai orang tua itu harus tahu gaya belajar anak itu seperti apa. Contohnya, ya, ada anak itu yang belajarnya lebih cenderung dia itu visual, ya visual. Jadi dia itu dengan penglihatan, ya. Dia itu harus melihat gambar, mungkin video dan yang lainnya, baru dia bisa menyerap materi atau pembelajaran dengan baik. Ada yang anak itu bisa menyerap cenderung dengan pendengarannya. Nah, jadi mungkin dia harus ada suara, mungkin dari penjelasan kedua orang tua atau guru, atau mungkin dari video bisa juga. Ada juga anak yang kinestetik, jadi dia bisa belajar itu ketika sambil melakukan. Nah, ketika sambil melakukan sesuatu yang dia pelajari seperti itu ya. Jadi jangan dipaksakan kalau misalnya anak kita misalnya aktif ya, anak kita aktif ketika belajar dia harus diem, harus mendengarkan apa yang guru atau orang tua ucapkan ya. Jadi anak itu akan susah memahami karena dia aktif berarti dia harus melakukan apa yang dia pelajari. Nah, langsung dengan praktek istilahnya ya, meskipun mungkin kalau pertama namanya belajar banyak kesalahan tidak apa-apa, anak itu harus melakukannya. Nah, menurut saya itu paling baik ya, belajar sambil melakukan ya, terutama untuk tipe anak yang aktif seperti itu ya. Kalau misalnya yang visual berarti harus ada gambar, harus ada video. Kalau misalnya yang audio, yang dari pendengaran, berarti si anak itu lebih memahami ketika ada yang menjelaskan. Nah, seperti itu. Itu untuk yang pertama. Oke, lanjut. Yang kedua, yaitu gali rasa ingin tahu anak. Nah, jadi kira-kira anak itu apa yang dia ingin tahu? Nah, dari pembelajaran yang dia pelajari di rumah atau mungkin kedua orang tuanya ketika mendampingi dia belajar, mengerjakan tugas. Nah, kira-kira apa tuh yang anak ingin tahu? Itu digali. Nah, ketika rasa ingin tahu anak sudah digali, sudah dirangsang, nanti akan muncul pertanyaan-pertanyaan di dalam pikirannya. Seperti itu. Contoh misalnya, dia belajar tentang IPA misalnya ya, ini misalnya. Kalau misalnya mengenai arus listrik. Nah, di rumah kan banyak alat-alat yang menggunakan arus listrik. Nah, seperti itu. Nah, coba diberikan pertanyaan gitu. Kira-kira apa saja ya alat-alat di rumah yang menggunakan arus listrik. Nah, anak itu akan menyebutkan. Nah, setelah habis yang ada di rumah, nah anak-anak juga akan berpikir lagi, kira-kira apa lagi ya. Nah, kita pacu ya, untuk orang tua itu dipacu lagi supaya dia dapat berpikir lebih luas seperti itu. Pasti namanya anak-anak itu ingin tahu ya, rasa ingin tahunya tinggi. Nah, kita harus gali itu ya, seperti itu. Itu yang kedua. Nah, sekarang lanjut untuk yang ketiga, yaitu sediakan waktu khusus untuk anak belajar ya, dengan didampingi kedua orang tua tentunya. Jadi di sini yang harus mempunyai waktu khusus adalah kedua orang tua seperti itu untuk mendampingi anak. Ya, tidak usah lama-lama ya. Untuk mendampingi anak belajar tidak usah lama-lama. Yang penting Anda sebagai orang tua harus fokus. Harus fokus, tidak ada pekerjaan lain selain membimbing anak ketika itu. Ya, boleh setengah jam atau mungkin
1 jam, nah, nggak perlu lama-lama, nggak perlu lebih dari 1 jam, karena anak juga akan bosan jika belajarnya terlalu lama, seperti itu ya. Mungkin bisa kalau misalnya orang tuanya bekerja di siang hari, mungkin bisa di sore hari atau di malam hari ya. Yang penting sediakan waktu khusus untuk anak Anda belajar ya, didampingi oleh kedua orang tua atau salah satu orang tuanya, ayah atau ibunya. Oke, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, tetapkan target belajar. Nah, hari ini misalnya anak mau belajar apa? Ya, kalaupun tidak ada tugas dari sekolah, itu orang tua harus punya target belajar anak. Jangan sampai tidak ada tugas dari sekolah, anak tidak belajar. Nah, itu yang keliru. Ya, jadi orang tua harus punya target. Misalnya, hari ini pembelajaran 5 misalnya. Nah, berarti kalau misalnya tugasnya sudah selesai, orang tua juga harus mengarahkan ke pembelajaran selanjutnya atau ke pembelajaran lain di luar itu ya, karena pengetahuan umum juga sangat penting untuk anak ya, supaya pengetahuan anak itu luas ya, seperti itu ya. Jadi target belajar. Nah, itu caranya gimana? Harus punya waktu untuk belajar ya. Ini berhubungan dengan yang tadi nomor 3, harus ada waktu khusus untuk belajar, yaitu misalnya ya, kalau menurut saya yang paling bagus itu ketika bangun tidur ya, pagi-pagi ya, kalau misalnya yang beragama Islam setelah sholat subuh lanjut belajar. Nah, itu otak anak itu masih fresh, jadi ketika mempelajari sesuatu itu akan tersimpan dengan baik di memori anak, seperti itu ya. Nah, itu dilakukan secara berkesinambungan setiap hari. Nah, kecuali mungkin hari libur, kalau misalnya memberikan waktu anak untuk tidak belajar, ya boleh-boleh saja, tapi jangan terlalu sering ya, karena belajar yang baik itu adalah sedikit demi sedikit, tapi berkesinambungan terus-menerus. Nah, kemudian yang kelima, bermain sambil belajar. Kenapa di sini bermain sambil belajar? Karena namanya anak-anak itu pasti suka bermain. Nah, di sini kita ya sebagai orang tua itu harus bisa memasukkan pembelajaran ketika anak sedang bermain. Nah, seperti itu. Contohnya, sekarang anak-anak itu suka bermainnya handphone, ya kan, harus ada kuota internet, buka YouTube, buka TikTok, buka Google atau yang lainnya. Nah, kita di sana bisa mengarahkan, kita bisa merangkul anak. Di sanalah orang tua berperan sebagai sahabat untuk anak, seperti itu. Kalau misalnya suka buka-buka YouTube, nah, bisa diarahkan, misalnya mencari pembelajaran yang menyenangkan, seperti itu, yang ada permainannya. Itu banyak sekali di YouTube seperti itu. Nah, atau di Instagram itu ada video-video kreatif tentang pembelajaran. Nah, diarahkan ke sana. Atau mungkin bagi anaknya yang suka berolahraga, misalnya bermain bulu tangkis, bermain bola. Nah, ketika habis bermain, coba ditanyakan oleh kedua orang tua. Misalnya bermain bola. Kalau main bola berapa sih jumlah pemainnya? Nah, berapa sih jumlah waktunya dari awal sampai selesai? Bagaimana sih peraturannya? Nah, itu sudah termasuk pembelajaran. Nah, itulah yang dinamakan siswa juga bermain, anak bermain, tapi sambil belajar, seperti itu ya. Insya Allah 5 cara itu sangat mudah ya, dengan bekal bahwa orang tua harus sabar, seperti itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kita ulangi lagi ya. Yang pertama adalah pahami gaya belajar anak. Yang kedua, gali rasa ingin tahu anak. Yang ketiga, sediakan waktu khusus. Yang keempat, tetapkan target belajar. Yang kelima, bermain sambil belajar. Oke, tetap semangat ayah bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.